Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febrina Damayanti Togatarap dengan NPM 2017011044. Saya dari kelas Kimia C, Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bu Dayurika Perdana. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum itu, kita harus tahu nih apa sih itu filsafat. Nah, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Di mana filosofia ini terdiri dari atau gabungan dari dua kata, yaitu philos atau philein dan juga sophia. Philos ini artinya cinta ataupun mencintai, sedangkan sophia ini memiliki arti tentang yaitu kebijaksanaan. Nah, jika digabungin dari dua kata tersebut, filosofia itu merupakan cinta dari kebijaksanaan atau mencintai kebijaksanaan. Istilah filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras di tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Sedikit cerita, Pythagoras merupakan salah satu filsuf Yunani pada masa Socrates. Pythagoras juga dikenal sebagai bapak matematika. Pythagoras memiliki dalil atau teorema yang sangat dikenal, yaitu teorema Pythagoras yang berbentuk A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pythagoras adalah seorang yang berpendidikan tinggi, seorang ahli mistik ataupun ahli mikir. Tetapi ketika Pythagoras ditanya apakah dia seorang yang bijaksana, dengan rendah hati dia hanya menjawab, saya adalah seorang filosofos yang mencintai pengetahuan. Ada beberapa pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Yang kedua, filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, arti pandangan hidup, maupun arti praktis. Nah, ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi serta peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa maupun bernegara. Apa sih itu filsafat Pancasila? Nah, filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara singkat, yaitu sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Ini bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pembahasan yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan melalui suatu sistem. Nah, sekarang kita beralih ke Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisisnya dan menyusunnya secara sistematis agar menjadi suatu keutuhan pandangan yang komprehensif. Sedangkan cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti serta makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Seperti yang kita ketahui, 5 silanya yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila-sila yang saya ucapkan tadi itu, mereka itu bekerja sebagai satu sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu merupakan suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan. Jadi sila pertama sampai sila kelima itu saling berhubungan atau saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri sistem yaitu yang pertama menjadi suatu kesatuan dari bagian-bagian. Nah, jadi ciri-ciri sistem itu berhubungan erat dengan 5 sila yang saya ucapkan tadi. Yang kedua, bagian-bagian tersebut memiliki atau mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Walaupun mereka sama, tapi setiap silanya itu memiliki fungsi yang berbeda. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan.
Nah, walaupun mereka mempunyai fungsi-fungsi tersendiri, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Karena seperti nomor 4, mereka itu dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Isi sila-sila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban. Dalam arti, setiap sila itu merupakan suatu unsur atau bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian atau tingkatan luas dan isi sifatnya itu dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Nah, dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila merupakan ikatan yang kuat pada setiap silanya. Sehingga secara keseluruhan, Pancasila itu merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Inti sila-sila Pancasila itu meliputi yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu atau persatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri-sendiri. Yang keempat itu rakyat, di mana rakyat itu merupakan suatu unsur yang mutlak dalam satu negara. Dan rakyat itu harus saling bekerja sama dan saling bergotong royong. Yang kelima itu adil, di mana adil itu yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi rangkumannya, inti dari sila-sila itu ada 5, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Wawasan filsafat meliputi aspek atau bidang penyelidikan ontomologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang itu mencakup kesemestaan. Apabila memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu yang pertama hubungan verbal, hubungan horizontal, serta hubungan alamiah. Nah, kesimpulan yang bisa kita peroleh dari filsafat Pancasila ini yaitu Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia. Jadi hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.